Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini, di antaranya. Kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku tawuran. Dua pengendara motor adu banteng, satu orang tewas di tempat. Jelang Imlek, usaha kue keranjang banjir pesanan. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan dan pembubaran aksi tawuran dua kelompok pemuda di Makassar. Sejumlah pelaku yang panik bahkan nekat menceburkan diri ke dalam kanal agar tidak ditangkap polisi. Polisi mengamankan dua orang serta anak panah busur yang digunakan saat tawuran. Aparat kepolisian dari unit Jatanras Polrestabes Makassar yang mendapatkan laporan langsung membubarkan aksi tawuran dua kelompok pemuda yang saling serang menggunakan anak panah busur dan batu di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Para pelaku yang melihat kedatangan polisi langsung memilih kabur dengan melarikan diri hingga dikejar oleh anggota di lokasi. Bahkan beberapa orang pelaku lainnya yang tak memiliki jalur untuk kabur memilih melompat ke kanal dan berenang untuk menghindari polisi yang berada di jalanan. Namun anggota yang terus melakukan pengejaran akhirnya menciduk dua orang pemuda yang dicurigai turut serta dalam aksi tawuran ini, yaitu Reza, usia 18 tahun berbaju biru, dan Muhammad Teguh Ikram, usia 16 tahun berbaju hitam. Selain mengamankan dua orang itu, anggota juga menyita barang bukti berupa anak panah busur lengkap dengan ketapel di lokasi. Puluhan warga yang mengetahui dua pemuda itu diciduk sempat berusaha melakukan provokasi dan melakukan protes kepada polisi. Namun anggota yang sigap langsung menenangkan para warga ini dan tetap membawa kedua pemuda tersebut ke Mapolsek Talo untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut salah satu pelaku, Reza dirinya membenarkan terlibat dalam aksi tawuran melawan antar warga Layang melawan Lembo tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa aksi saling serang ini disebabkan oleh saling ejek antar keduanya saat memacu kendaraan dengan suara bising. Apa masalahnya memang? Ini macam-macam ada lembok mana? Sini macam-macam ada lembok di tantang di luar. Terus? Dia lepas di batu, dia bawa di batu karena dia bilang ada juga banyak di situ. Terus? Di mana banyak dapat. Kedua pemuda tersebut telah diamankan di Mapolsek Talo untuk dilakukan pemeriksaan mendalam terkait keterlibatannya di aksi tawuran Jalan Lembo Makassar. Sedangkan tawuran antar pemuda di lokasi yang sama diketahui terjadi selama 3 hari berturut-turut. Dari Makassar, Yulgisvin Ainus melaporkan. Seorang pengendara motor tewas di tempat usai terlibat tabrakan dengan motor lainnya dari arah berlawanan saat melintas di Jalan Sunu, Kota Makassar. Jasad korban pun langsung dievakuasi, sementara satu korban lainnya bersama barang bukti 2 unit kendaraan diamankan di Polrestabes Makassar. Seorang pengendara motor berinisial MS, 32 tahun, tewas di tempat usai terlibat tabrakan dengan pengendara motor lainnya yang melintas dari arah berlawanan di Jalan Sunu, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan membungkus jasad korban yang masih bersimpah darah dan tergeletak di tengah jalan menggunakan kain mantel, mengingat banyaknya warga yang heboh akibat peristiwa ini. Guna kepentingan otopsi, jasad korban langsung dibawa ke ruang jenazah Dokpol Forensik Pidokes Polda Sulsel. Sementara satu korban lainnya berinisial AS bersama 2 unit kendaraan yang terlibat adu benteng langsung diamankan ke Polsek Talo. Berdasarkan keterangan korban yang selamat, dirinya berkendara dari arah selatan dan hendak menuju ke tempat kerja di Jalan Veteran. Namun dari arah berlawanan, motor dengan kecepatan tinggi menabrak motornya hingga terjatuh. Saat para pelan-pelan malah dia yang kencang. Dia yang tempat duluan saya. Terus? Apanya tadi dihantam?
bagian apa? Cuma bannya Ci. Lihat motor kita Pak, enggak terlalu parah. Kayak dia yang hantam duluan Kak. Parah dari mana? Parah dari mana kok? Saya mau ke Jalan Sunu Pak. Di kecelakaan yang terlibat itu satu unit sepeda motor Honda Beat dan satu unit motor sepeda Satria Evo. Jadi ketigaan bahwa sepeda motor bergerak dari arah selatan ke utara dan utara ke selatan, jadi berlawanan arah. Aparat kepolisian masih menyelidiki dan mengambil keterangan dari AS terkait peristiwa kecelakaan maut ini. Dari Makassar, Julius Vin News melaporkan. Pemirsa diduga marah tidak dilayani mengisi BBM Pertalite karena tidak bisa menunjukkan barcode My Pertamina. Seorang pengendara mobil menodongkan senjata korek api ke petugas SPBU Res Area Cibubur Tol Jagorawi. Tidak butuh waktu lama, pelaku akhirnya diamankan polisi. Kamera CCTV merekam pengendara mobil yang terlibat cekcok dengan petugas SPBU di Res Area Cibubur Jalan Tol Jagorawi, Cipayung, Jakarta Timur. Pengendara mobil ini marah diduga karena tidak dilayani untuk mengisi BBM jenis Pertalite. Rupanya ia tidak bisa menunjukkan barcode My Pertamina. Karena emosi, pengemudi mengeluarkan senjata api dan mengancam petugas SPBU. Pasca kejadian, petugas langsung meminta keterangan saksi dan rekaman CCTV. Lanjut kan? Iya. Kita juga udah nggak bantuin, Pak Nomor. Jadi unggulannya sih, mendingan depannya segera daftarin bakar aja. Oh, terus dia emosi. Sempat ngeluarin senjata gitu? Kalau senjata sih narik. Oh, narik Ya, ke atas. Gitu aja Pak. Takut nggak tadi petugas Bang? Ya, alhamdulillah sih cuma kaget doang Pak. Terus tinggal doang kaget lah. Apaan ya? Ini kami menyikapin karena kejadian tadi 5:30, lanjut kami ke TKP dan memang belum buat laporan polisi dan kami insya Allah kepolisian mudah-mudahan segera bisa mengungkap kasus tersebut. Meski senjata api tidak sempat diletuskan, namun polisi tetap menyelidiki kasus ini. Polisi masih mencari identitas pemilik senjata api itu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan mengusulkan pemberlakuan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere pada 24 hingga 27 Maret 2025. Hal ini guna mengurangi kemacetan karena Hari Raya Nyepi berdekatan dengan Lebaran Idul Fitri 2025. Menteri Perhubungan Dudi Puwagandi membahas wacana Work from Anywhere atau WFA menjelang libur Nyepi dan Idul Fitri 2025. Seperti diketahui, Hari Raya Nyepi tahun 2025 jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului dengan cuti bersama pada Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025. Dengan waktu libur yang berdekatan, Menteri Perhubungan menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik. Menteri Agama Nasaruddin Umar pun mendukung usulan ini agar masyarakat dapat bersilaturahmi lebih panjang saat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Hingga saat ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah sedang mengkaji penerapan work from anywhere selama libur Nyepi dan Idul Fitri tahun ini dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintahan Prabowo Gibran akan memasuki 100 hari pada Januari 2025. Kinerja pemerintahan keduanya pun menjadi sorotan. Lantas bagaimana tingkat kepuasan warga atas kinerja Kabinet Merah Putih? Jelang memasuki 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, masyarakat menyoroti sejumlah kebijakannya. Lembaga survei Litbang Kompas pun telah mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Hasilnya, 80,9% warga Indonesia menyatakan puas atas kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Kemudian, hanya 19,1% yang menyatakan ketidakpuasannya.
Sementara itu 89,4 menyatakan keyakinannya atas pemerintahan Prabowo Gibran. Hanya 10,6% yang menyatakan tidak yakin. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya dan pemerintahannya bekerja bukan untuk mencari penilaian, namun mereka bekerja untuk rakyat. Saya sudah lihat kemampuan kita yang real. Kita akan melakukan pembangunan transformasi ini sungguh-sungguh, dan kita akan bekerja dengan sangat cepat. Kita akan bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi tingkat kepuasan yang mencapai 80% ini sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak Januari 2015. Meski belum sempurna, namun hasil survei menandakan rakyat optimis atas pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi lansia dirampok emas senilai 5 miliar raib. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu
semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aini Sulsel. Polisi terus menyelidiki kasus perampokan di sebuah rumah pasangan lansia di Surabaya. Pelaku berhasil membawa kabur emas korban hingga 5 miliar rupiah. Polisi selidiki kasus perampokan di sebuah rumah yang dihuni pasangan lansia di Jalan Ahmad Jais, Surabaya. Para pelaku yang berjumlah 4 orang mengaku sebagai petugas PDAM agar bisa masuk ke dalam rumah. Memanfaatkan korban yang lengah, para pelaku kemudian membawa kabur perhiasan dan emas batangan senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Polisi menyatakan akan segera mengungkap kasus ini. Untuk pencurian di Polsek Genteng ya, saat ini masih kita lakukan penyelidikan rekan-rekan, mohon dukungannya, mohon doanya. Nanti segera kita lakukan pengungkapan. Ya, saat ini masih proses penyelidikan ya, dari olah TKP, dari pemeriksaan saksi-saksi, nanti perkembangan pasti kita sampaikan. Ya. Apakah sudah ada tersangka yang kemungkinan Nanti ya, baru kejadian kemarin, ini polisi masih bekerja penyelidikan. Kesempatan pertama nanti kita kabari rekan-rekan media. Ada CCTV? 1 kilo ya, kan? Nanti kita kabari ya rekan-rekan media. Mohon bersabar, mohon doanya ya. Sebelumnya para pelaku berhasil masuk ke dalam rumah dengan modus ingin memeriksa meteran air di dalam rumah. Korban yang tak curiga mempersilahkan 2 pelaku masuk ke dalam rumah. Sementara 1 pelaku lain masuk secara menyelinap dan 1 lainnya berjaga di luar rumah. Korban yang lengah karena sedang menerima telepon tak menyadari para pelaku mencuri perhiasan dan emas batangan milik korban hingga kemudian mereka melarikan diri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang bocah berusia 6 tahun salah satu penumpang pesawat mengalami luka bakar hingga melepuh setelah terkena tumpahan air mendidih mie instan saat menempuh penerbangan Jakarta-Makassar. Akibatnya, bocah tersebut mengalami luka parah hingga menjalani operasi plastik di rumah sakit. Pihak keluarga pun telah melaporkan ke pihak kepolisian. Dari rekaman video amatir terlihat seorang bocah penumpang pesawat Batik Air berinisial AM umur 6 tahun mengalami luka bakar yang cukup parah setelah terkena air mendidih dari tumpahan mie instan. Kejadian tersebut terjadi pada penerbangan pesawat Batik Air dengan nomor pesawat ID 6288 rute Jakarta-Makassar pada hari Minggu 19 Januari 2025 lalu. Bocah tersebut kini mengalami luka bakar serius di bagian vitalnya hingga ke area paha dan harus dilarikan ke salah satu rumah sakit di Makassar. Bahkan korban telah menjalani operasi plastik dan kini masih terbaring di tempat tidur ruangan perawatan. Meski korban telah terlihat membaik, namun rencananya akan kembali dilakukan operasi susulan oleh tim bedah rumah sakit. Orang tua korban mengaku kecewa dengan pihak maskapai Batik Air lantaran tidak adanya itikat baik untuk bertemu dengan keluarga setelah 4 hari korban dirawat. Bahkan pihak keluarga juga mengaku saat korban dilakukan rujukan ke rumah sakit dari Bandara Makassar, terpaksa harus mengeluarkan dana pribadi tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak maskapai Batik Air. Pramugarinya tidak sempat serahkan kepada tangan saya. Dia mau letakkan di atas meja kursi depan anak saya yang sudah terbuka karena meja saya dengan istri saya belum terbuka. Nah, belum sempat pop mie tersebut itu dia. Sampai ke meja langsung jatuh tertumpah pada bagian tubuh pangkuan anak saya. Dan itu tertumpah full habis 1 gelas pop mie dengan air panas. Ya, berawal dari perjalanan korban melalui pesawat dari Jakarta ke Makassar. Namun kemudian setelah 1 jam penerbangan, keluarga korban atau ayah dan ibu korban hendak memesan mie instan kemasan yang kemudian
pada saat penghantaran ini tidak sengaja tersiram ke korban anak ini. Sebelumnya kejadian ini berawal saat korban bersama keluarganya menumpangi pesawat maskapai Batik Air rute Jakarta ke Makassar. Saat penerbangan, orang tua korban lalu memesan mie instan yang telah diseduh air mendidih. Seorang pramugari orang tua korban kembali memesan, namun saat hendak diletakkan ke meja, mie tersebut kemudian tumpah ke pangkuan anaknya yang tengah menyantap makanannya. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Teror ular piton terus menghantui warga di Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara. Seekor ular piton kembali menyerang petani gula aren di Desa Malimbu. Untungnya korban masih bisa selamat hingga dilarikan ke rumah sakit. Sementara di Desa Parara, seekor piton berhasil dilumpuhkan usai memangsa sapi. Rula, petani gula aren asal Desa Malimbu, Kecamatan Sabang, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menjalani perawatan di rumah sakit setelah selamat dari lilitan ular piton ukuran raksasa yang nyaris memangsanya. Meski selamat, namun korban mengalami luka di bagian lengan dan paha. Selain Rula, teror ular piton juga menghantui warga Desa Parara. Ular piton yang menyerang pemukiman berhasil dilumpuhkan oleh warga setelah memangsa sapi milik peternak. Berdasarkan data dari pemerintah Kecamatan Sabang, dalam 5 bulan terakhir, sudah ada 7 kasus serangan ular piton ke area pemukiman penduduk. 5 diantaranya memangsa hewan ternak, sementara 2 kasus lainnya menyerang warga. 1 korban meninggal dunia, sementara 1 lainnya berhasil selamat. Serangan ular piton ke area pemukiman penduduk diduga akibat hilangnya rantai makanan setelah babi hutan punah pasca wabah virus ASF. Itu ada 2 kejadian di mana ular jenis piton atau ular piton itu memangsa karena masyarakat, tepatnya di Desa Parara. Kemudian kejadian juga yang sama, masih ular piton itu memangsa dan korbannya adalah masyarakat yang menuju ke kebun. Pemerintah mengimbau warga, utamanya para petani, untuk selalu waspada, terutama saat beraktivitas di kebun maupun hutan yang jauh dari pemukiman penduduk. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kesal, mobil dan halaman rumahnya sering dikotori seorang pria di Kelapa Gading, Jakarta Utara, tega menembak seekor kucing hingga mati. Setelah viral dan dilaporkan, pelaku akhirnya diamankan bersama barang bukti senapan angin dan dijadikan tersangka. Pria yang menembak seekor kucing hingga mati di Jalan Kelapa Molek, Kelapa Gading, Jakarta Utara digelandang ke Polsek Kelapa Gading dan ditetapkan menjadi tersangka. Dari tangan pria 44 tahun ini, polisi menyita barang bukti senapan angin dan pelurunya. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku kesal lantaran mobilnya sering dicakar hingga tergores, serta sering buang air di halaman rumahnya. Memang senjata itu tidak pernah dipakai, hanya disimpan, lalu mungkin karena adanya kucing yang sering kencing maupun tidur di mobilnya sehingga mobilnya kata tersangka itu menjadi lecet, lalu waktu menemukan kucing di depan rumahnya langsung ditembak dengan senapan anginnya. Untuk senapan anginnya tersebut tidak memiliki izin. Polisi menjerat tersangka pasal penganiayaan terhadap hewan dengan ancaman hukuman 3 bulan penjara. Namun karena hukumannya di bawah 5 tahun, tersangka tidak ditahan, namun wajib mengikuti persidangan. Sebelumnya viral di media sosial rekaman kamera pengawas seorang pria yang berada di teras rumahnya membidik seekor kucing yang sedang makan di depan rumahnya. Pria ini lalu menembak tepat di kepala kucing hingga terkapar. Pemilik kucing yang merupakan tetangga mendapati kucingnya mati tidak wajar, langsung memeriksa rekaman kamera pengawas dan melaporkan kejadian ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Usaha rumahan untuk produksi kue keranjang atau dodol Cina di Kota Makassar banjir pesanan jelang Imlek. Setiap harinya terus memproduksi ribuan biji kue keranjang dari pemesan yang terus berdatangan.
Bahkan tidak datang dari warga Tionghoa di Kota Makassar, namun hingga dari luar Kota Makassar. Bertempat di kawasan Pasar Bacan yang ada di Kampung Pecinan, Kota Makassar, usaha rumahan pembuatan kue keranjang yang dikelola warga Tionghoa selama kurun waktu 50 tahun lebih tersebut mulai banjir pesanan dari ukuran dengan bobot setengah kilogram di harga Rp45.000 hingga kue keranjang dengan bobot ukuran 1 kilogram dengan harga Rp80.000. Para pemesan dodol Cina yang terus berdatangan tersebut tidak hanya datang dari warga Tionghoa yang tinggal di Kota Makassar, namun bahkan datang dari luar Kota Makassar seperti diantaranya dari Kendari dan Manado. Guna memenuhi permintaan pesanan, pelaku usaha rumahan pembuat kue keranjang yang telah dikelola oleh generasi ketiga tersebut setiap harinya memproduksi sedikitnya ribuan biji kue keranjang dengan ragam ukuran. Warga Tionghoa yang datang membeli kue keranjang tersebut akan digunakan untuk peribadatan pada Hari Raya Imlek yang jatuh pada 29 Januari 2025 mendatang. Membeli lebih awal lantaran proses pembuatan kue keranjang menelan waktu 8 hingga 10 jam saat pemasakan serta takut kehabisan stok. Untuk malam Imlek. Iya, tanggal 28 nanti. Jam 4 sore di Yayasan Margatun dibuka ini. Jam 4 sore dibuka. Apa maknanya untuk Imlek dengan kue keranjang ini, Ci? Maknanya kalau kue keranjang ya untuk itulah rezeki, kemakmuran, umur panjang. Berarti sembahyang. Oh begitu. Ya, sembahyang. Ini memang tradisi ini jelang Imlek memang atau seperti apa? Ya, setiap tahun tradisi ini untuk dapat rezeki begitu. Oh gitu. Kalau kue dodol Cina, kue keranjang ya? Iya. Oh, ini setiap tahun memang bikin di Imlek atau seperti apa itu? Hanya menjelang Imlek saja. Oh, Jadi gitu. 1 tahun 1 kali. Kalau untuk proses pembuatannya seperti apa? Jadi adolannya pertama dicampur dulu, habis itu dimasukkan ke dalam kaleng-kalengnya. Nanti kita timbang, baru dirapikan dulu. Habis itu kita masak sekitar 9 sampai 10 jam. Di Hari Raya Imlek 2576 pada sio ular kayu, warga Tionghoa yang merayakan Imlek berharap tahun ini dikaruniai rezeki yang melimpah dan kemakmuran serta kesehatan berikut berumur panjang. Dari Makassar, Lia Muhammad Nur News melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti
mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.